Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Nah teman-teman, happy weekend ya. Sabtu Minggu biasanya pada libur, pada jalan-jalan, pada shopping-shopping ya kan, sama teman-teman dan keluarga di rumah ya teman-teman. Nah di pagi hari ini aku bakalan cerita apa ya? Cerita Indonesia atau cerita Malaysia? Maunya cerita yang mana nih teman-teman? Yang pasti aku bakalan ceritain hal-hal mengenai Indonesia dan juga mengenai Malaysia ya teman-teman. Karena ini isi konten dari aku ya, memang cerita-cerita mengenai Indonesia dan Malaysia ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu hadir, selalu support, selalu kasih kritikan, selalu kasih komen yang begini, komen yang begitu. Nah, semuanya udah aku baca ya. Kalau ada yang terlewat tidak terbalas, mohon dimaafkan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di rumah itu siap menerima apapun cerita dari aku ya. Ketika aku menceritakan keindahan Indonesia, ketika aku menceritakan hal-hal baik di Malaysia, ya terima saja karena ini konten saya berisi tentang kedua negara ini gitu. Jadi sambil nonton sebaiknya kita sambil ngopi-ngopi cantik ya, agar pikiran itu lebih fresh dan lebih tenang ya. Nanti kalau kita pikirannya nggak tenang, nanti bisa-bisa emosi ya ketika menonton video Bunda Ipi ini. Oke teman-teman, jadi kali ini aku tuh bakal ceritakan hal yang bikin aku takjub ketika aku pulang ke rumahku yang di Malaysia ya teman-teman. Ketika aku pergi ke tempat jalan-jalan gitu ya, ke tempat-tempat wisata di Malaysia, atau ketika aku sedang makan di kedai, atau ketika ke tempat-tempat lain yang ada di Malaysia. Pemandangan ini tuh bikin aku takjub. Pemandangan ini tuh selalu bikin aku wow, bagus ya budaya seperti ini jika diterapkan. Jadi saya tuh orang yang nggak membatasi diri gitu ya. Apapun yang saya lihat ketika hal itu bagus, ya saya terapkan, ya saya bisa jadikan sebagai contoh bagi diri saya hal itu bagus. Entah itu dari negara mana. Kalau hal yang bagus boleh kita contoh, dan hal yang buruk ya kita jangan contoh, kita buang saja sebagai pelajaran gitu ya teman-teman. Nggak, kamu pergi ke Bali misalnya, nanti kamu jadi di sana bajunya terbuka-buka pergi ke pantai. Enggak lah ya teman-teman. Ya kita tetap menjadi diri kita dan tetap bisa menikmati keindahannya. Begitupun ketika saya pergi ke Malaysia, nah orang Malaysia tuh begini-begini. Orang Malaysia tuh negara yang seperti ini, seperti itu. Jangan suka termakan berita hoax ya. Coba teman-teman jalan ke sana, atau jika teman-teman punya teman di sana, atau punya kerabat, atau punya saudara di sana, atau bahkan pernah bekerja di sana, atau bahkan sering berkunjung ke sana, pasti teman-teman akan tahu sendiri seperti apa ya. Ya kita bisa meniru yang bagusnya dan jangan tiru yang buruknya gitu. Jadi pikirannya itu harus nggak tertutup gitu ya. Jadi pikiran kita tuh mesti luas ya. Jadi kita bisa menikmati keindahan dunia ini kemanapun kita pergi. Pergi ke India boleh juga. Jangan lihat di sosmed India tuh seperti ini, wow, nggak bagus lah, apalah seperti ini. Coba main ke sana, siapa tahu kita bisa menikmati keindahannya di sana. Nah gitu, jadilah orang yang seperti itu, maka hidup kita bakalan lebih happy, lebih bahagia, bisa menikmati keindahan di seluruh dunia ya. Itu cita-citanya. Amin. Oke, jadi hal ini yang membuat saya takjub ya. Tertib. Orang Malaysia tuh tertib dan disiplin atau beratur gitu ya. Tertib dan disiplin atau beratur. Misalnya seperti ini. Pernah nggak sih teman-teman tuh melihat orang Malaysia ketika mau menaiki bus ya? Ketika mereka mau naik bus, atau orang Malaysia ketika mereka mau menaiki MRT atau kereta gitu ya, atau LRT gitu ya, mau menaiki pokoknya kendaraan umum seperti apa di sana. Nah pemandangan yang aku lihat teman-teman, kalau di Malaysia mau menaiki kendaraan umum, bus atau MRT atau LRT gitu ya, itu mereka akan beratur. Mereka itu antri gitu loh, antri tanpa harus berebut pintu untuk naik. Nah itu yang
yang aku takjub gitu ya, yang aku salut gitu ya. Ketika bagus ya kita puji bagus ya. Memang bagus. Jadi aku ini tuh bisa aku jadiin oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh untuk diri aku sendiri, atau bisa aku ceritakan kepada kawan-kawanku bahwa hal ini tuh bagus. Mereka tanpa harus berebut pintu masuk untuk menaiki sebuah kendaraan umum ya, mereka berjajar langsung beratur tanpa harus ada yang mengatur, tanpa harus ada petugasnya kamu harus beratur, tidak, mereka udah langsung otomatis beratur di belakangnya, nanti masuk pun satu-satu, tak ada yang berebut pintu masuk untuk menaiki kendaraan umum ya. Nah seperti itu bikin aku takjub banget. Oh ternyata budaya disiplin, antri dan beratur itu memang sangat diterapkan ya teman-teman. Jadi tingkat kesadarannya itu sangat tinggi gitu ya. Nah hal-hal itu juga nggak cuma saya lihat ketika mereka mau memasuki bus dan memasuki kalau kendaraan umum ya, tapi juga ketika mereka antri di tempat makan ya, ketika mau mengambil makanan, ketika mengantri untuk berbayar tanpa ada yang saling mendahului ya kan. Coba deh teman-teman sekali-kali jalan ke sana, main ke Malaysia dan lihat sendiri, boleh ya dibuktikan. Kalau ternyata kata-kata Bunda Ipi nih nggak bener, boleh deh nanti ketemu dengan Bunda Ipi nih, Bunda Ipi nggak bener nih, bohong nih. Jadi teman-teman boleh ya sesekali berwisata ya ke negara tetangga. Nah jadi memang seperti itu ya, jadi beratur disiplin gitu. Saat mengantri makanan mereka beratur ya di tempat makanan, saat membayar juga berantri gitu ya, di supermarket juga beratur, nggak saling duluan sampai berantem ada kan yang begitu. Tapi di sana aku nggak menemukan hal itu ya teman-teman. Apa teman-teman ada yang menemukan hal itu, boleh juga diceritakan di kolom komen ya. Nah selain itu juga tertib di lalu lintas pun mereka tertib teman-teman. Jadi ketika kita berhenti gitu ya, menaiki kereta atau kendaraan mobil gitu ya, di jalanan ada lampu merah ya sabar aja, lampu merah lah namanya juga berhenti ya, kita berhenti gitu. Kadang kan pernah sering kan ya kita ngelihat tuh belum lampu belum hijau udah main serobot aja gitu ya kan. Jadi kadang-kadang orang mau nyebrang tuh ya, kadang-kadang tuh takut karena kadang-kadang belum waktunya lampu hijau aja udah main serobot gitu loh teman-teman. Jadi hal-hal yang baru ini, hal-hal yang aku temukan yang nggak aku temukan biasanya ya. Ada sih yang berantri seperti ini, tapi kebanyakan itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi ini bikin aku takjub ya, bikin aku pribadi takjub gitu terhadap hal ini. Jadi nggak ada ya orang menyerobot lampu merah gitu, lampu berhenti di Malaysia tuh nggak ada yang aku lihat ya selama aku di sana, bolak-balik ke sana, pulang ke rumah di Malaysia itu. Kalau di jalanan ya udah lampu lagi belum waktunya jalan ya nggak ada yang jalan atau menerobos gitu ya, itu pun berbahaya ya sebetulnya. Jadi bagus juga sih kesadaran, tingkat kesadaran disiplinnya itu beratur, antrinya itu sangat tinggi ya teman-teman. Nah juga ada yang antri sembako, ingat nggak kemarin video aku yang yang kasih lihat antri di tempat belanja jualan Rahmah. Nah di situ itu terlihat ya, meskipun mereka berebut, ibaratnya berebut ya, meskipun mereka semuanya tuh mau menginginkan membeli barang yang murah, tapi mereka nggak berebut yang sampai senggol-senggolan lah pada jatuh. Padahal mereka semua juga menginginkan mendapatkan barang yang murah itu, tapi mereka tetap beratur ya, antri dengan baik. Nah itu yang aku benar-benar salut ya. Terus lagi mereka tuh biasanya kalau di Malaysia ya, kita tuh kalau di Malaysia tuh taat hanya kepada tulisan gitu ya, aturan-aturan yang hanya ditulis gitu ya, nggak ada penjaganya, nggak ada polisnya. Kita tuh mentaati gitu loh. Mereka orang-orang yang di sana itu mentaati, padahal itu cuma tulisan, maksudnya nggak ada polisinya, nggak ada penjaganya. Kayak misalnya dilarang membuang sampah, dilarang merokok di tempat umum gitu ya.
Nah itu tuh udah otomatis mereka pun nggak akan melakukan hal itu, padahal nggak ada petugasnya kan. Kan kadang ada yang ya wah nggak ada petugasnya kita merokok aja, kan nggak ada itu mah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tangkap gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi meskipun hanya berupa tulisan yang ditempelin di tembok ya, dilarang membuang sampah, dilarang merokok di tempat sembarangan, di tempat umum, terus dilarang melakukan ya banyak ya aturan-aturan yang cuma ditempel di tembok aja udah taat gitu loh, udah tanpa harus diawasi oleh penjaga gitu loh. Nah itu yang bikin aku takjub, yang bikin aku salut ketika aku pulang ke Malaysia gitu ya teman-teman. Jadi itu saja ceritaku hari ini, berbagi cerita keindahan Malaysia, ketakjuban Malaysia, budaya Malaysia yang bisa aku jadikan oleh-oleh untuk diri aku, yaitu beratur, berdisiplin, dan antri gitu. Nah jadi melatih kesabaran juga ya teman-teman. Jadi segala sesuatu kita bisa ambil baiknya, yang buruknya ya nggak usah diambil ya, dimanapun kita berada. Tak kisahkah itu negara Indonesia, negara Malaysia, negara India, Thailand, manapun, hal yang baik bisa kita tiru ya. Terima kasih banyak teman-teman udah selalu kunjungi channel aku, udah selalu setia nonton video-video aku. Aku doakan semoga teman-teman semua di rumah selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya ya. Dan buat teman-teman baru yang baru klik channel YouTube aku ini, boleh dong bantu subscribe atau komen atau share juga boleh. Terima kasih banyak ya. Semoga channel Bunda Ipi ini semakin berkembang. Bye bye, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These lucid dreams where I can't move a thing.